Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan di program Kabar Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah Kabar Sumatera selengkapnya. Sebuah desa tertinggal di kaki pegunungan Bukit Barisan akhirnya memiliki sarana penghubung yang dapat memudahkan warga untuk mengangkut hasil bumi dari desa menuju kota. Terwujudnya infrastruktur pembangunan jalan desa di wilayah terpencil di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara ini menjadi bukti nyata hadirnya negara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan di ujung negeri. Desa Sungai Raya, Kecamatan Si4 Nempu Hulu, merupakan salah satu wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Dairi. Desa tertinggal yang berada di hamparan kaki pegunungan Bukit Barisan memiliki penduduk 698 kepala keluarga atau 3.100 jiwa. Sebagian besar kehidupan masyarakat di desa ini hanya mengandalkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak lahirnya desa Sungai Raya di lereng kaki Bukit Barisan tersebut, warga sangat kesulitan untuk mengangkut hasil bumi dari lahan peradangan menuju kota, sebab mereka tidak memiliki akses jalan yang memadai. Bahkan selama ini hanya mengandalkan jalan setapak, dan mau tidak mau warga harus rela bertarung melewati terjalnya jalan perbukitan dan lembah demi membawa hasil kebun mereka agar bisa terjual menuju kota. Tetapi tahun 2023 ini, kondisi pahit yang dirasakan masyarakat di Tanah Bata itu telah punah. TNI Angkatan Darat melalui program TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa akhirnya membangun sebuah sarana penghubung dengan membuka infrastruktur akses jalan di daerah pedesaan antara desa Sungai Raya menuju desa Gunung Meriah sepanjang 7.500 meter dan lebar 6 meter. Selain membuat akses jalan desa, prajurit petarung dari Kodim 0206 Dairi tak luput membangun 3 titik plat beton di lokasi sasaran. Hal ini demi meningkatkan perekonomian di desa yang kuat dan menyokong perekonomian nasional. Setelah kita lihat di tempat pelaksanaan TMMD ini, kami lihat lokasinya cukup ekstrim. Dan tentunya lokasi ini sangat membantu ya masyarakat sekitar, karena setelah kita perhatikan masyarakat itu dalam mengambil hasil panennya dia digotong, dan harapan nanti dengan pembukaan jalan ini bisa membantu masyarakat. Tentunya dengan pembukaan jalan ini akan membawa efek yang cukup luar biasa untuk perekonomian di wilayah desa ini. Hadirnya TNI Manunggal Membangun Desa ke-118 dilaksanakan Kodim 0206 Dairi adalah program terpadu antara pemerintah Kabupaten Dairi serta masyarakat. Terwujudnya infrastruktur membuka akses jalan di daerah terpelosok di ujung negeri ini menjadi bukti pemerintah hadir tanpa pilih kasih dalam memberikan kesejahteraan di daerah terpencil. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Zulpahmi TV One mengabarkan. Pemirsa, Budiman Damanik, bakal calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Gerindra, menyapa sejumlah warga di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Sabtu 30 September kemarin. Jelang kontestasi pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif yang tak lama lagi, beragam kegiatan dilakukan sejumlah calon anggota legislatif guna menarik simpati dan dukungan warga. Seperti halnya yang dilakukan oleh Budiman Damanik, calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra, ia menemui ratusan warga di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Selain memperkenalkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra kepada ratusan warga yang hadir dalam pertemuan ini, dalam kesempatan ini ia mendengarkan sejumlah keluhan warga yang sebagian merupakan petani. Di hadapan warga, Budiman Damanik yang memiliki slogan Sahabat Petani dan Pejuang Aspirasi menyampaikan orasi politiknya kepada warga terkait dengan sejumlah hal yang menjadi keluhan masyarakat saat ini, khususnya para petani. Budiman Damanik menyebutkan bahwa apa yang menjadi keluhan para petani terkait dengan kelangkaan pupuk, bibit tanaman, dan harga yang kerap menjadi persoalan di kalangan petani adalah hal yang akan diperjuangkan olehnya bila berhasil melenggang meraih kursi DPR RI. Selanjutnya, Budiman Damanik yang berlatar belakang pengusaha properti, perkebunan hingga peternakan ini juga menyampaikan
bahwa ketersediaan pupuk subsidi dan lainnya adalah menjadi prioritas program kerjanya dalam membantu masyarakat petani. Para petani di sini mengeluh dengan kelangkaan bibit pupuk dan tata niaga hasil pertanian ketika mereka panen raya. Kita masyarakat sangat berharap pemerintah pusat hadir dalam hal ini untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat ini. Yang paling urgen untuk saat ini masalah di pupuk. Dengan adanya pupuk disubsidi dan disubsidi, ini rentan terjadi penyimpangan di level pelaksana di bawah. Kalau kami berharap pemerintah pusat sebaiknya pupuk itu disubsidi ada semua. Sahabat petani pejuang aspirasi, memang kita harus dengar keluhan apa sih masalah yang dihadapan petani ini. Karena ini sangat rentan. Yang paling penting di negara ini gimana ketahanan pangan. Usai melakukan silaturahmi kepada masyarakat di Kecamatan Mandoge, selanjutnya Budiman Damanik yang didampingi tokoh agama Harmaini El Hermawan dan rombongan kemudian menyambangi persulukan Serambi Babu Salam di Jawa Tengah, Hatonduan dan bertemu Tuan Guru Batak Syekh Dr. Haji Ahmad Saban Raja Guguk. Dari Asahan Simalungun, Daud Sitohang TV One mengabarkan. Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPC HIPMI Kota Medan menggelar debat kandidat calon Ketua Umum di Ballroom Focal Point Medan Rabu 27 September malam. Dua kandidat adu gagasan untuk merebut kepemimpinan BPC HIPMI Kota Medan periode 2023 sampai 2026. Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI Kota Medan menggelar debat kandidat calon Ketua Umum di Ballroom Focal Point Medan pada Rabu 27 September 2023. Dua kandidat adu gagasan untuk merebut kepemimpinan BPC HIPMI Kota Medan periode 2023-2026. Debat kandidat ini dihadiri oleh puluhan pendukung masing-masing kandidat, pengurus HIPMI Medan, dan mantan-mantan Ketua Umum HIPMI Medan, diantaranya Tengku Eri Nuradi yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Utara, Dodi Tahir, Ketua Umum pertama HIPMI Medan periode 1992-1995, Hendra Arbi, Palaceta Subianto, dan juga Ketua Umum BPD HIPMI Sumut Ade Jona Prasetyo. Ada dua kandidat beradu gagasan pada kesempatan ini. Kandidat calon nomor 1 yakni Rial Syahputra dan kandidat calon nomor 2 Rahmat Paruhum Nasution. Pada debat kandidat dilakukan dalam 5 segmen, yakni segmen menyampaikan visi misi, pertanyaan kepada kedua calon seputar kolaborasi pembangunan perekonomian Kota Medan, kemudian pertanyaan 3 isu terkait kolaborasi pembangunan perekonomian Kota Medan melalui penguatan usaha mikro dan kecil, dan yang terakhir closing statement dari kedua calon. Ya, pada dasarnya kami melanjutkan kebijaksanaan dari mantu-mantu sebelumnya. Di sini ada kami beruntung, ada dari yang pertama sampai saya yang ke-9, dan saya beruntung pada zaman saya Ketum Jona menjadi Ketua Sumut. Ya, kami sinergi. Ini adalah tetap dengan hashtagnya kami bertanding untuk bersanding, karena di HIPMI adalah persaudaraan dan persahabatan. Ini hari kita lihat, karena ini hari dua calon yang maju adalah kader-kader terbaik HIPMI. Jadi kami selaku BPD akan langsung pertama senior, ada Pak Tengku Eri, ada Bang Dodi Tahir juga sebagai Ketua HIPMI Medan pertama, ada Umeda Arbi. Dari Medan, Sumatera Utara, Midalia Uzar, TV One mengabarkan. Bupati Deli Serdang Haji Asyari Tambunan melakukan kunjungan kerja sekaligus penandatanganan prasasti peresmian jalan dan jembatan di Kecamatan Pancur Batu dan Sibolangit Selasa 3 Oktober 2023. Bupati Deli Serdang Asyari Tambunan melakukan kunjungan kerja sekaligus penandatanganan prasasti peresmian jalan dan jembatan di Kecamatan Pancur Batu dan Sibolangit Selasa 3 Oktober 2023. Selama hampir 10 tahun jalannya pemerintahan, keberhasilan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang dibangun di Deli Serdang bukan hanya upaya Bupati Deli Serdang Asyari Tambunan semata, tapi juga berkat kerjasama seluruh lapisan masyarakat yang terlibat di dalamnya secara langsung. Dengan keberhasilan yang dicapai itu, menjadikan Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten terbaik di Indonesia. Di sela-sela acara kunjungan kerja ini, Bupati juga melakukan penandatanganan prasasti peresmian jalan dan jembatan di Kecamatan Pancur Batu dan Sibolangit. Kami masyarakat desa Sugo, khususnya Dusun 2, Dusun 7, dan Dusun 3, mengucapkan terima kasih atas terlaksananya ini aspal, ya,
Itu dulu jalan alternatif, sekarang sudah semakin maju. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Saya berharap sisa waktu yang masih ada pada saya sebelum saya akhirnya mengakhiri masa jabatan sebagai bupati, yang lebih kurang 1 bulan lagi masih bisa saya manfaatkan untuk berbuat sesuatu bagi kebaikan dan pemenuhan harapan masyarakat Sibolangit. Saya juga berharap barangkali jika ada hal-hal yang memang perlu dikerjakan namun belum bisa dikerjakan karena tidak didukung oleh anggaran 2023, barangkali itu bisa dilakukan melalui kegiatan di tahun 2024 yang APBD-nya sekarang sedang dalam proses penyusunan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Calon Bupati Tanah Karo Bobi Tarigan membuka open turnamen catur se-Kabupaten Karo. Kegiatan bergengsi ini memperebutkan total hadiah Rp45 juta dan diharapkan bisa menumbuhkan bibit-bibit pemain catur handal yang dapat mengharumkan nama daerah. Calon Bupati Tanah Karo Bobi Tarigan membuka open turnamen catur se-Kabupaten Karo. Kegiatan bergengsi ini memperebutkan total hadiah Rp45 juta dan diharapkan bisa menumbuhkan bibit-bibit pemain catur handal yang dapat mengharumkan nama daerah. Bobi Tarigan atau yang kerap disapa Botar mengatakan, Open Chess Turnamen yang diselenggarakan dengan hadiah puluhan juta rupiah ini digelar sederhana di Hotel Green Ori Brastagi selama 3 hari. Dalam Open Chess Turnamen yang dibuka untuk umum, pria, wanita, dan para pelajar se-Kabupaten Karo ini diikuti oleh ratusan peserta. Turnamen ini juga menjadi ajang untuk menggali potensi bibit-bibit muda pecatur Tanah Karo dan mengasah kemampuannya minimal mengasah mental bertanding. Turnamen catur Piala Bobi Tarigan hanya untuk pemain non-master dan tidak dipungut biaya pendaftaran. Namun peserta wajib mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan panitia. Saya Bobi Tarigan yang berniat ikut di kancah Pilkada Kabupaten Karo 2024. Hari ini bertempat di Hotel Grand Ori Brastagi. Kita sedang mengadakan kompetisi catur ya Piala Botar Bobi Tarigan yang berlangsung selama 3 hari, tanggal 6, 7 sampai 8 hari Minggu final dengan hadiah yang lumayan fantastis ya. Dan juga ada berupa ya penghargaan buat peserta. Pesertanya ya hari ini sudah lumayan untuk mendaftar, ada sekitar ratusan orang ya. Dan juga dihadiri ada beberapa peserta dari perempuan. Wow, ini hari ini sangat fantastis ya. Karena rupanya bakat-bakat catur di Tanah Karo ini tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Jadi kaum perempuan juga hadir pada hari ini ya untuk mengikuti kompetisi catur Piala Botar. Nah, harapan saya dari kompetisi ini nanti akan muncul ya grandmaster baru ya yang bisa saya bawa nanti ke luar Tanah Karo untuk mengawangikan nama Tanah Karo di kancah internasional. Bobi berharap dari turnamen ini akan lahir atlet-atlet catur hebat dari Tanah Karo yang berprestasi dan dapat mengangkat nama Tanah Karo sebagai kabupaten yang telah melahirkan pemain catur di kelas nasional maupun internasional mendatang. Dari Kabupaten Karo, Martin Sitohang, Sumrianto, TV One mengabarkan. Musyawarah Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara berlangsung alot. Musda diwarnai dengan dugaan intimidasi kepada sejumlah perawat. Ratusan perawat di Kabupaten Nias Barat yang tergabung dalam organisasi profesi yakni Persatuan Perawat Nasional Indonesia gagal melakukan musda yang sudah jauh hari dipersiapkan. Sekelompok perawat yang diduga disusupi dan berhasil diintervensi oleh oknum pejabat di Nias Barat melakukan penolakan bahkan pengerusakan saat musda akan digelar di Hall Tokosa, Kecamatan Onolimbu, Kabupaten Nias Barat. Salah seorang peserta aksi merusak baliho musda hingga sempat ditegur dan diusir petugas karena melakukan aksi ilegal dalam acara resmi organisasi profesi tersebut. Sejumlah personel TNI Polri yang mengamankan lokasi musda sempat memediasi kericuhan
agar musda segera dilakukan walau banyak peserta tak hadir karena adanya dugaan intimidasi. Salah seorang yang melakukan aksi penggagalan musda tersebut, Darniwati Mendrova, membantah jika adanya intimidasi kepada sejumlah peserta walau sebuah rekaman telepon dirinya sudah banyak beredar. Untuk hari ini, untuk tanggal 7. Ya, peserta mendapatkan intimidasi bahwa untuk tidak datang hari ini di dalam proses musda. Enggak ada intimidasi ya? Untuk tidak datang. Kami pun tidak tahu siapa pesertanya, Pak. Tapi Ibu tidak mengatakan bahwa ada intimidasi dari oknum tertentu pejabat bahwa bagi setiap yang hadir di musda akan mendapatkan tekanan gitu? Enggak ada. Ya? Kami banyak dapat laporan bahwasanya para peserta untuk musda ini banyak intimidasi, begitu juga ancaman dari beberapa oknum, terutama oknum pemerintahan, dan ini patut diduga perbuatan melanggar hukum, dan kita nanti berdasarkan laporan dari panitia dan pengurus karateker ini akan dibahas oleh bidang hukum kita, kemudian di bidang etik juga, dan selanjutnya akan kita kaji kerugian yang diakibatkan oknum-oknum tersebut atas penyelenggaraan kegiatan ini. Dari Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TVON mengabarkan. Satreskrim Polrestabes Medan menangkap salah satu tersangka diduga komplotan spesialis pemerasan oknum pejabat. Korban yang menjadi target tengah menginap di hotel. Diduga komplotan ini beraksi khusus membuntuti pejabat asal Kota Nias. Inilah detik-detik petugas Satreskrim Polrestabes Medan menangkap tersangka JS Gulo. Tersangka diduga kader aktif ketua salah satu partai di wilayah Kecamatan Medan Sunggal. Ia diamankan pada Selasa 19 September 2023 di tempat usahanya di wilayah Kecamatan Medan Sunggal. Tersangka JS Gulo ketika dikonfirmasi di hadapan petugas mengakui uang 40 juta rupiah dikirim korban atau pelapor dugaan pemerasan dengan melakukan transfer bank. Saya menjumpai Bapak di Hotel Anang 1 tanggal 26 Juli tahun 2023. Saya meminta bantuan anak sekolah. Terus nggak lama udah datang aku, tiba-tiba orang itu datang sekitar 5 orang. Orang itu merebut Bapak JK ini minta uang 40 juta. Saya tidak mengenal, tapi ada orang mengaku-ngaku suami saya. Apakah benar itu semua kakak? Tidak benar itu Pak. Kakak berselingkuh dengan anggota dewan itu bagaimana tanggapan kakak? Benar apa tidak? Tidak. Jeffrey Panjaitan Esa, kuasa hukum Wakil Ketua DPRD Nias Utara, Nover Manzega menjelaskan, kasus ini sebelumnya sempat viral dan diduga ada pemanfaatan D. Boruhulu yang meminta bantuan dana sekolah ke Nover Manzega. Kita sangat mengapresiasi ya yang berhasil mengamankan salah seorang pelaku terduga pemerasan anggota DPRD Nias Utara, dan kita juga berharap di Polrestabes Medan agar segera menangkap terduga pelaku lainnya yang berkomplotan dengan JS ini, agar perkara ini bisa dengan terang menerang dan nama baik daripada Pak Noverman selaku Wakil Ketua DPRD bisa kembali pulih. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syaputra, TVON mengabarkan. Ketua Aksi Politik Pemenangan Prabowo Sumatera Utara beserta rombongan menggelar aksi panen raya petani Gerindra pendukung Prabowo Subianto sekaligus deklarasi pembentukan tim pemenangan Prabowo di sejumlah wilayah kabupaten kota di Sumatera Utara. Kegiatan panen raya bersama ratusan petani pendukung Prabowo digelar di sejumlah daerah dan berakhir di lahan petani di kawasan Kota Binjai, Sumatera Utara. Ketua Aksi Politik Pemenangan Prabowo Sumatera Utara, Maijen TNI Purnawirawan Fransen Siahaan dan rombongan turun ke lahan dan berbaur dengan petani di areal persawahan yang siap panen sembari memakikan Prabowo Presiden Petani Sejahtera. Ketua Tim Aksi Politik Pemenangan Prabowo di Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh petani yang ditemani oleh Koalisi Indonesia Maju dari Gerindra, Demokrat, maupun dari Golkar, dan juga perwakilan dari PBB untuk bersama-sama melakukan panen raya. Di mana panen raya ini salah satu program Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Usai menggelar panen raya bersama petani Gerindra dan koalisi partai pendukung diantaranya Partai Demokrat dan Golkar,
Kegiatan deklarasi pembentukan tim pemenangan Prabowo Subianto pun digelar untuk berjuang di kota Binjai, Sumatera Utara. Hingga akhir acara diberikan tanda penyematan rompi Prabowo Subianto kepada kader partai koalisi yang hadir. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syahputra, TV One mengabarkan. Diikuti oleh 300 mahasiswa baru, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci menggelar kegiatan PKKMB dengan tema mewujudkan Merdeka Belajar dengan semangat entrepreneur bagi generasi Z dalam menghadapi persaingan global. Beginilah suasana saat kegiatan PKKMB yang digelar oleh Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci pada Rabu 4 Oktober 2023. PKKMB 2023 yang dilaksanakan di pelataran dan ruangan Pola Gedung 2 Kampus STIE Sakti Alam Kerinci dibuka langsung oleh Ketua STIE Sakti Alam Kerinci, Dr. Gampo Haryono SEMN. Memasuki hari kedua kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB, para mahasiswa baru masih tetap semangat mengikuti rangkaian materi. PKKMB sebagai bentuk kegiatan memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru. Diikuti oleh 300 mahasiswa baru, kegiatan PKKMB yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci berjalan sukses. Pada pelaksanaan PKKMB kali ini, Kampus STIE Sakti Alam Kerinci menghadirkan narasumber dari Polres Kerinci, KPU, dan Kodim 0417 Kerinci. Pemateri dari Polres Kerinci berjudul Pengembangan Karakter Mahasiswa agar mempunyai sikap sebagai intelektual, anti kekerasan seksual, perundungan, dan anti narkoba. Sementara pemateri dari KPU Kerinci menyampaikan tentang pemilih pemula dan revolusi industri BUMN. Dan selanjutnya Dandim 0417 Kerinci memberikan materi kehidupan berbangsa dan pembinaan bela negara. Ada penandatanganan MOU dengan beberapa stakeholder, di mana kegunaannya nanti akan kita gunakan untuk program magang. Jadi mahasiswa, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lama nantinya akan bisa mengikuti program magang sehingga mereka sudah ada bekal di dunia kerja nantinya. Program 3,5 tahun sudah kita lakukan dari tahun kemarin, sehingga seluruh mahasiswa bisa menyelesaikan studi di STI ini paling cepat 7 semester. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan meluncing kemasan produk Datuk Kopi Aswaja binaan Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku Selatan melalui Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau LPNU meluncing produk olahan kopi yang berlabel Datuk Kopi Aswaja. Inovasi ini merupakan kerjasama LPNU Oku Selatan dengan pemerintah desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan. Peresmian Datuk Kopi Aswaja tersebut bersamaan dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Gedung Sekretariat PBNU Kabupaten Oku Selatan pada Rabu 4 Oktober 2023. Ketua PBNU Kabupaten Oku Selatan yang juga Wakil Bupati Oku Selatan, Solihin Abu Asir, mengapresiasi langkah LPNU Oku Selatan. Ia mengatakan ini merupakan langkah awal untuk memperkokoh perekonomian di dalam organisasi, serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa setempat. Ini sudah meluncing produk kopi untuk disebarkan ke seluruh Nahdlatul yang ada di Kabupaten Oku Selatan ini. Itu untuk awal. Karena harapan kita dengan produk ini akan meningkatkan pendapatan Nahdien se-Kabupaten Oku Selatan ini. Adanya kan kita ketahui bahwa Oku Selatan ini kan pusat produksi kopi, bahwa produk unggulan daripada Kabupaten Oku Selatan ini adalah kopi. Maka salah satunya adalah penghasil kopi terbaik adalah ada di desa Sipatuhu sejak zaman kolonial. Nah, maka sekarang kita manfaatkan. Harapan kita ke depan tentu khusus edisi Aswaja Kopi ini supaya warga Nahdien dan masyarakat ini bisa mengkonsumsi daripada kopi Aswaja. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Warga perumahan Cemara Asri bekerjasama dengan Yayasan Roda Kebajikan Peduli menyalurkan dukungan alat pengganti kaki dan tangan palsu 70 pasang bagi kaum disabilitas dari berbagai daerah.
pembagian sembako, beras, dan minyak goreng diharapkan kaum disabilitas dapat mandiri dalam kehidupannya ke depan. Puluhan kaum disabilitas datang dengan kursi roda dan tongkat antusias melakukan pengukuran dan pemasangan kaki tangan pengganti atau palsu di BCA Food Court Bundaran Cemara Asri, Sampali, Deli Serdang. Mereka tidak lemah, bahkan mereka saling memotivasi bertegur sapa sesama kaum disabilitas. Antusiasme warga disabilitas terlihat dari kesungguhan mereka datang untuk berkumpul bersilaturahmi dengan kaum disabilitas lainnya, bercanda tawa untuk mendapat bantuan dari para relawan kemanusiaan. Penghuni Cemara Asri dan Yayasan Roda Kebajikan Peduli berharap dalam kegiatan ini dapat meringankan sedikit beban hidup kaum difabel, khususnya dalam beraktivitas sehari-hari. Aksi bantuan sosial ini relawan melakukan pengukuran kaki tangan palsu 70 orang, serta pembagian sembako berupa beras, minyak goreng, dan vitamin. Kita harapkan kegiatan ini untuk memberi kebahagiaan yang besar pada segenap saudara-saudara kita selaku dengan disabilitas atas bantuan yang diberikan. Kita harapkan juga kegiatan ini tentunya bisa berkelanjutan di hari mendatang dan ini bisa lebih menjangkau kepada masyarakat luas. Semuanya kita yang di sini sebenarnya sudah didaftarkan di 60. Kemudian antusias warga kemudian melonjak sehingga kita menerima sampai ke 7 kaki dan tanggal 7 kaki atau tanggal 3. Kemudian juga ternyata ada yang nampak dari media sosial dan kemudian melonjak lagi. Ada sekumpulan orang datang mau daftar lagi, tapi kita karena kita satu hari hanya bisa mencapai 70 kaki. Untuk next time kita akan continue membuatnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Memeriahkan ulang tahun PLN Nusantara Power ke-28 dan Hari Listrik Nasional yang ke-78, PLN Nusantara Power Unit Pengendali Pandan menggelar Fun Walk yang diikuti oleh karyawan beserta keluarga, instansi pemerintah, serta masyarakat umum. Dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-78, sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun PLN Nusantara Power UPDK Pandan ke-28, digelar Fun Walk sejauh 5 km di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kegiatan Fun Walk yang bertemakan Accelerating Renewable Energy, We Are the New Energy, diikuti oleh pemerintah dan seluruh karyawan UPDK Pandan serta masyarakat. Manajer PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Pengendali UPDK Pandan, Aris Indrianto Elisa mengatakan, Fun Walk ini sebagai rangkaian ajang silaturahmi antar seluruh karyawan, serta bentuk kebersamaan PLN Nusantara Power dengan pemerintah serta masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah. PLN Nusantara Power ke-28 jatuh pada tanggal 3 Oktober kemarin, sekaligus memperingati Hari Listrik Nasional ke-78 yang akan jatuh tanggal 27 Oktober mendatang. Dan bertujuan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi UPDK Pandan dengan stakeholder, dinas, pemerintahan, dan masyarakat di sekitar lingkungan UPDK Pandan. Ini mengucapkan terima kasih dari KPH 11 atas undangan kegiatan Fun Walk yang dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya pada tanggal 3 dan sekaligus Hari Listrik nanti tanggal 7. Camat Pandan Gusni Armi mengucapkan terima kasih kepada PLN Nusantara Power UPDK Pandan yang menggelar kegiatan Fun Walk serta penyaluran bagi masyarakat Kecamatan Pandan melalui program CSR. Seluruh kegiatan Fun Walk ini ditutup dengan pembagian hadiah kepada para peserta melalui door prize. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syarat Situmorang, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wak Nasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.